Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kakak percaya adik-adik semuanya luar biasa dan antusias ya. Tetap sukacita di rumah ya adik-adik ya. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, semuanya sudah siap ya. Yuk adik-adik semuanya, boleh disiapkan pensilnya, alat tulisnya, bukunya. Yang mau mencatat, boleh nanti dicatat ya adik-adik ya, ceritanya tentang apa hari ini. Oke, nah adik-adik semuanya duduknya yang rapi, duduknya yang tenang, dengerin firman Tuhan hari ini ya. Hari ini Kak Esther mau cerita tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Ada yang udah pernah dengar? Wah, pasti udah ada yang pernah dengar ya. Kira-kira gimana ya ceritanya ya adik-adik ya? Yuk, semuanya duduk yang rapi ya. Boleh disaksikan video berikut ini. Oke adik-adik? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat melihat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian dari dalam rumah. Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sang pelayan menjawab, "Adik tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat." Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. "Anakku." Si sulung yang marah itu berkata, "Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya? Aku tidak mengerti, ayah." Lalu ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali." Adik-adik, si bungsu adalah anak yang egois dan tamak, sedangkan si sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu. Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya. Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, menunggu kita menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita, dan mengampuni kita dengan tulus. Sampai Nah, tadi itu ceritanya adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih adik-adik, anak sulung itu artinya anak yang pertama. Anak bungsu itu artinya anak yang terakhir atau adik nih. Ya. Nah, si sulung ternyata tinggal di rumah bapaknya dan si bungsu pergi menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh bapaknya. Tapi bapaknya dengan baik hati dia menerima anak bungsunya saat anak bungsunya kembali ke rumah adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus juga begitu adik-adik. Meskipun kita sudah melakukan hal yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus mau menerima kita adik-adik, mau mengasihi kita. Sama kayak tadi Bapak itu ya. Bapak itu meskipun udah punya anak yang gak baik, anaknya kabur, anaknya pergi menghambur-hamburkan uang bapaknya, tapi bapaknya tetap mengasihi anaknya, mengasihi anak bungsu yang tadi adik-adik. Iya, nah adik-adik sama kayak kita pun harus juga mengasihi orang-orang di sekitar kita adik-adik. Meskipun ada yang berlaku tidak baik sama kita, tapi kita harus tetap belajar mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman, mengasihi kakak, adik, bahkan
orang tua ya adik-adik ya. Dan juga seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, selalu mengampuni kita. Tapi itu bukan jadi alasan kalau kita tetap melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kita juga harus belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kita adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah, semoga adik-adik semua bisa belajar dari firman Tuhan kali ini adik-adik, untuk kita bisa tetap mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan terlebih lagi ya adik-adik ya. Sama kayak Esther juga belajar adik-adik. Jadi kita nanti bisa belajar sama-sama melalui perumpamaan anak yang hilang ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, cukup sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau yuk adik-adik semuanya, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar bisa tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh belajar tentang mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk kami punya hati yang besar, untuk kami bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang punya salah sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau begitu baik buat kami, Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sangat dikasihi oleh Engkau, kalau kami masih dipelihara sampai hari ini oleh Engkau. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Biar di masa muda kami, di masa anak-anak kami bisa hidup untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur buat mama, papa, buat adik dan kakak yang Kau berikan dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh tulis absennya di grup. Ditunggu sampai jam 12 siang ya adik-adik ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.